Baik, yang terhormat Dr. Insinyur Bapak Goklas Siaan, Magister Manajemen. Berikut saya Origen Pardede akan menyampaikan jawaban UAS Manajemen Strategi. Untuk jurnal pertama dengan judul penelitian pengaruh faktor lingkungan bisnis, eksternal dan perencanaan strategik terhadap kinerja perusahaan. Penulis Andre Ardiansyah Nasution, Agimani Sarudubis, ini dan selanjutnya wawasan jurnal ilmu manajemen. Ada latar belakangnya sebagai berikut. UKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Lingkungan bisnis eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Perubahan teknologi, persaingan, dan globalisasi menuntut perusahaan untuk adaptif. Rencana strategik dibutuhkan agar perusahaan mampu bertahan dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, perlu diteliti pengaruh lingkungan bisnis eksternal dan perencanaan strategik terhadap kinerja perusahaan. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan bisnis eksternal dan perencanaan strategi terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitiannya sebagai berikut. Jenisnya kuantitatif, sumbernya data primer dari pengumpulan yaitu kuesioner, sampel 30 responden, teknik sampling, probability sampling, alat analisis yaitu regresi linear Burganja. Untuk hasilnya adalah persamaan regresi. Ini sama dengan 3,302 ditambah 0,564 untuk X1 ditambah 0,661 untuk X2. Faktor lingkungan bisnis eksternal berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dan perencanaan strategi berpengaruh signifikan juga terhadap kinerja perusahaan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk nilai F hitung sama dengan 36,489 atau lebih besar dari F tabel sama dengan 3,35. Untuk implikasi dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Perusahaan perlu memperhatikan perubahan lingkungan bisnis eksternal, perencanaan strategik yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen harus adaptif terhadap perubahan teknologi, persaingan, dan kebutuhan pasar. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk jurnal kedua, yaitu dengan judul Analisis Lingkungan Bisnis Internal dan Eksternal PT Sariguna. Penulis Tita Amelia Putri, Rizna Nureni, dan Risma. Adapun latar belakang sebagai berikut. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat. Perubahan lingkungan bisnis internal dan eksternal sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. PT Sariguna perlu melakukan analisis lingkungan bisnis untuk menentukan strategi yang efektif. Analisis ini penting agar perusahaan mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar. Untuk tujuan penelitian sendiri adalah mengetahui dan menganalisis faktor-faktor lingkungan bisnis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja serta strategi pengembangan PT Sariguna. Untuk meneliti penelitian yaitu deskripsi kuantitatif, observasi wawancara dan dokumentasi, teknis analisis yaitu analisis SWOT, foto objeknya PT Sariguna. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Itu kekuatan, kualitas produk baik, tenaga kerja berpengalaman, manajemen cukup efektif. Kelemahan yaitu keterbatasan promosi dan modal. Untuk peluang sendiri yaitu pertumbuhan pasar dan meningkatnya permintaan konsumen. Ancaman, persaingan usaha yang ketat dan perubahan selera konsumen. Hasil analisis SWOT menunjukkan perusahaan berada dalam posisi strategi agresif. Untuk implikasi penelitian tersebut sebagai berikut, perusahaan perlu memanfaatkan kekuatan dan menangkap peluang besar. Peningkatan promosi dan inflasi produk perlu dilakukan. Manajemen perlu merancang strategi jangka panjang berbasis analisis lingkungan. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategi perusahaan. Untuk jurnal ketiga dengan judul Formulasi Strategi Peningkatan Penjualan Kargo Service Center oleh PT Citylink Indonesia. Penulis Tini, Pepi, dan Ria. Untuk ada pun latar belakangnya sebagai berikut. Persaingan bisnis jasa pengiriman semakin ketat. PT Citylink mengembangkan layanan kargo service center atau CSC. Adapun masalahnya itu jumlah CSC terbatas dan belum memiliki pesawat tractor khusus. Diperlukan strategi tepat untuk meningkatkan penjualan general kargo. Analisis lingkungan internal dan eksternal menjadikan dasar keputusan strategi tersebut. Untuk tujuannya adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal CSC, menentukan posisi strategis perusahaan, dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan general kargo. Metode penelitian, adapun metode penelitian yaitu kualitatif,
teknik pengumpulan data, observasi wawancara kuesioner, dan teknis analisisnya SWOT, IE Matrix, GPM, BCI, dan KSPM. Untuk lokasi sendiri adalah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Hasil penelitian menghasilkan posisi CSC berada pada sel 5 hold and maintain. Strategi utama adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Strategi prioritas adalah pengembangan produk. Rekomendasi dulu. Adapun rekomendasinya penambahan jenis komoditi dan pesawat fighter. Citylink unggul dibanding pesaing lainnya dalam kualitas layanan dan brand image. Implikasi penelitian adalah sebagai berikut. Perusahaan perlu fokus pada pengembangan produk, penambahan bracket dan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi. Perlukan CSC dan peningkatan SDM harus dilakukan. Strategi ini mendukung peningkatan penjualan dan daya saing perusahaan. Untuk jurnal keempat, yaitu judulnya Pengendalian dan Evaluasi dalam Manajemen Strategis. Penulis M. Irfan, Siti, Muhammad Saifuddin. Untuk latar belakangnya sebagai berikut, banyak yang bisnis menuntut coba perusahaan memiliki strategi yang adaptif. Strategi yang telah dirumuskan perlu dikendalikan dan evaluasi secara berkelanjutan. Tanpa pengendalian dan evaluasi, strategi berpotensi tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi menjadi bagian penting dalam manajemen strategi. Judul penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis peran pengendalian dan evaluasi dalam manajemen strategi untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Adapun metode penelitian yaitu jenisnya studi literatur, sumbernya buku teks jurnal ilmiah dan artikel terkait, teknisnya analisis deskripsi, kualitatif. Untuk fokus tersendiri adalah konsep pengendalian dan evaluasi strategi. Hasil penelitiannya yaitu pengendalian strategi berfungsi membantu pelaksanaan strategi. Evaluasi strategi menilai kesesuaian antara rencana dan hasil. Proses evaluasi meliputi pengukuran kinerja, analisis penyimpangan, dan tindakan korektif. Pengendalian dan evaluasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Untuk implikasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Manajemen perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Perusahaan dapat mengantisipasi risiko kegagalan strategi. Keputusan strategis menjadi tepat dan berbasis data. Kinerja organisasi dapat meningkat secara berkelanjutan. Untuk jurnal kelima dengan judul penelitian yaitu strategi menciptakan budaya dan iklim organisasi yang positif. Untuk menulis Setia Devia dan Tahani Nabila Putri. Latar belakangnya adalah banyak organisasi mengalami penurunan kinerja, tingginya turnover, dan rendahnya loyalitas. Masalah ini disebabkan oleh lemahnya budaya dan iklim organisasi. Investasi teknologi saja tidak cukup tanpa pengendalian kerja, tanpa lingkungan kerja yang kondusif. Budaya dan iklim organisasi positif diperlukan untuk menciptakan suasana kerja produktif dan berkelanjutan. Untuk tujuan penelitian ini adalah menganalisis pentingnya budaya iklim, organisasi yang positif, serta merumuskan strategi untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu studi literatur, sumber data, jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, dan laporan penelitian. Teknis analisis yaitu deskripsi kualitatif. Untuk fokus kajian tersebut untuk strategi membangun budaya dan iklim organisasi yang positif. Hasil penelitian sebagai berikut. Budaya dan iklim organisasi berpengaruh besar terhadap kinerja, loyalitas, dan retensi karyawan. Budaya dan iklim positif meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Faktor utamanya yaitu kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, dan keterlibatan karyawan. Strategi utama penghargaan, pelatihan, komunikasi efektif, penguatan nilai organisasi, analisis SWOT menunjukkan perusahaan berada pada posisi strategi agresif. Implikasi penelitian tersebut adalah organisasi perlu membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan. Manajemen harus menciptakan iklim kerja yang terbuka, adil, dan partisipatif. Penerapan strategi ini meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan. Mendukung keberhasilan dan daya saing organisasi untuk jangka panjang. Demikian jawaban buat saya. Ucapkan terima kasih.